Halo hewan lovers, kembali lagi bersama Hewan Trending. Melahirkan adalah proses yang dinanti-nantikan oleh setiap wanita. Dari proses kehamilan yang panjang dan melelahkan, sampai proses melahirkan yang menyakitkan, maka bayi yang didambakan oleh setiap pasangan akan hadir dan akan memberi kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Proses yang terjadi pada manusia ini juga terjadi pada berbagai jenis hewan. Namun ada beberapa kelahiran hewan yang sangat unik loh. Nah, kali ini Hewan Trending akan mengedepankan 10 proses melahirkan hewan paling unik dan menarik di dunia versi Hewan Trending. Yuk mari. 10. Kuda laut. Kuda laut memiliki proses perkembangbiakan yang sangat agak tidak biasa. Karena kuda laut jantan yang akan mengalami kehamilan, bukan induk betina seperti pada umumnya loh. Berawal dari kuda laut betina yang sudah menghasilkan telur sebelum terjadi perkawinan, telur-telur tersebut dihasilkan secara otomatis ketika kuda laut betina telah mencapai usia kematangan seksual. Setelah itu terjadi proses kawin di mana kuda laut betina yang akan memberikan telur-telurnya ke sebuah kantung khusus yang terdapat pada perut kuda laut jantan. Kantung itu disebut sebagai kantung pengeraman atau brood pouch. Cara pemberian telur adalah dengan cara kuda laut jantan dan betina akan saling mengaitkan ujung ekornya antara satu sama lain. Setelah betina selesai menyimpan telur-telurnya ke kantung kuda laut jantan, maka kuda laut jantan akan segera melepaskan sperma untuk proses pembuahan. Kuda laut jantan akan tetap membawa telur-telur dengan bantuan semacam plasenta yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen. Kurang lebih selama 10 hingga 14 hari, kuda laut jantan akan membawa telur di kantungnya. Kemudian, sebelum bayi siap dilahirkan, tubuh kuda laut jantan mulai menghasilkan sinyal untuk pelepasan. Sinyal-sinyal ini menyebabkan embrio keluar dari membran tipis yang menutupinya. Oh ya, kuda laut bisa melahirkan bayinya hingga 2000-an bayi. Namun, yang bisa bertahan hidup kurang dari 1000. Setelah embrio dilepaskan dari kantung, bayi-bayi kuda laut langsung dapat berenang bebas. Sembilan. Ikan cichlid. Cichlid adalah salah satu jenis ikan hias dari Afrika. Hewan ikan biasanya akan menghasilkan telur atau ovipar dalam proses perkembangbiakannya, dan telur-telur itu akan diletakkan begitu saja. Berbeda dengan cichlid, mereka menyimpan telurnya di mulut untuk memastikan telur-telur mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Sebelumnya, induk betina akan bertelur. Dia akan meletakkan telur-telurnya di atas batu datar dan dengan segera mengambil telurnya itu dan memindahkannya ke dalam mulutnya. Cichlid jantan akan segera membuahi telur-telur itu dengan cara melepaskan spermanya langsung ke mulut induk betina. Telur-telur itu akan terus berada di dalam mulut induk betina sampai menetas, yang memiliki kantong tenggorokan khusus yang disebut rongga bukal. Induk betina akan berpuasa selama 3 minggu saat telur-telurnya di dalam mulutnya. Setelah 3 minggu, telur-telur itu akan dikeluarkan dan telah menjadi bayi-bayi cichlid. 8. Gajah. Gajah memiliki siklus reproduksi yang kompleks. Mereka memiliki saluran reproduksi besar, masa kehamilan yang lama, menghasilkan anak yang besar, dan membutuhkan masa perkembangan yang panjang. Karena gajah adalah hewan mamalia, maka proses perkembangbiakannya dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Calon anak akan berkembang di rahim induk betina pada proses kehamilan berlangsung. Gajah memiliki masa kehamilan yang sangat lama, yaitu sekitar 18 hingga 22 bulan untuk gajah Asia dan 22 bulan untuk gajah Afrika. Saat induk betina akan melahirkan, maka kawanan gajah lainnya akan mengelilinginya untuk melindunginya. Oh ya, gajah melahirkan sambil berdiri ya. Bayi yang dilahirkan hanya dalam waktu 1 jam sudah dapat berdiri dan berjalan.
Masa hidup gajah selama 60-70 tahun. Tetapi, selama masa hidupnya ini gajah hanya bisa melahirkan anak paling banyak 5 ekor. Gajah juga bisa melahirkan sekitar setiap 4 tahun sekali. 7. Kuda Nil. Setelah terjadi pembuahan atau perkawinan, kuda Nil betina akan mengalami masa kehamilan sekitar 8 bulan atau 240 hari. Kuda Nil akan melahirkan satu anak dalam setiap kelahirannya. Oh ya, kuda Nil dikenal sebagai hewan yang sangat mahir berenang dan menyelam. Hari-harinya banyak dihabiskan di dalam air. Pada saat persalinan pun, kuda Nil betina akan melahirkan anaknya di dalam air loh. Dengan melahirkan di dalam air, memungkinkan untuk menyimpan lebih banyak energi dan juga mengurangi kemungkinan anak menjadi korban predator di darat. Namun, saat bayi lahir, maka induknya segera membantu bayinya agar hidungnya bisa terangkat ke permukaan air agar bisa menghirup udara pertamanya. Tahu nggak kalian, bayi kuda Nil yang baru lahir sudah memiliki bobot yang sangat berat, rata-rata 50 kg. Setelah itu, induk dan bayinya tetap bersama hingga 2 minggu di dalam air, menyusui, tidur, dan beristirahat di punggung ibunya. Lucu ya. 6. Jerapah. Masa mengandung hewan jerapah kurang lebih selama 15 bulan. Sama seperti gajah, jerapah betina saat melahirkannya pun sambil berdiri dengan tujuan agar tidak merusak leher bayi mereka yang panjang. Bayi yang dilahirkan akan keluar kaki depannya terlebih dahulu, kemudian kepala diikuti oleh tubuh mereka dan kemudian kaki belakang. Bayi jerapah akan jatuh ke tanah dengan ketinggian 2 meter dari rahim ibunya. Tetapi tidak akan melukai bayi jerapah dan dengan segera induknya membantu merobek membran ketuban. Ternyata pendaratan bayi ke tanah juga membantu merangsang jerapah kecil untuk mengambil nafas pertamanya. Walaupun sangat kecil dibandingkan ibunya, namun bayi jerapah juga cukup besar. Tinggi bayi jerapah yang baru dilahirkan rata-rata 1,8 meter dan beratnya sekitar 50 hingga 70 kg. Besar banget kan? 5. Lumba-lumba. Selama masa kehamilan, lumba-lumba betina menyimpan anaknya di dalam rahimnya seperti yang dilakukan kebanyakan hewan mamalia. Masa kehamilan lumba-lumba dapat berlangsung dari 10 bulan hingga 17 bulan, bervariasi dari satu spesies dengan spesies lainnya. Misalkan, lumba-lumba hidung botol mempunyai masa kehamilan yang berlangsung sekitar 12 bulan. Saat melahirkan, lumba-lumba akan terus berenang dalam air untuk mengurangi rasa sakit. Proses kelahirannya pun bisa memakan waktu beberapa jam. Biasanya yang akan keluar pertama adalah ekor bayinya. Hal ini untuk meminimalkan resiko tenggelam pada bayi lumba-lumba. Setelah itu barulah seluruh tubuh hingga kepalanya akan keluar dan induk lumba-lumba akan membantu bayinya untuk menghirup oksigen pertamanya. Dalam sekali melahirkan, lumba-lumba akan melahirkan hanya satu bayi. 4. Hiu berjumbai. Sama dengan hiu lainnya, hiu ini berkembang biak secara ovovivipar. Chlamydes seleucus anguineus, nama ilmiah hiu berjumbai ini, memiliki masa siklus kehamilan yang panjang, yaitu selama 3,5 tahun. Dalam sekali kehamilan pun, hiu ini hanya mampu menghasilkan 2 hingga 15 bayi hiu. Namun sayangnya, beberapa anak hiu tidak tumbuh hingga dewasa, mungkin karena dimangsa ikan atau hiu lain. Telur-telur yang dihasilkan induk hiu akan menetas dari kapsul telur mereka dan menetap di dalam rahim ibu mereka. Selanjutnya, hingga 42 bulan mereka akan tetap berada di perut induknya sebelum dikeluarkan. 3. Kodok Suriname. Suriname toad adalah amfibi mirip daun yang hidup di hutan Amerika Selatan. Tidak seperti kodok lainnya, kodok Suriname memiliki cara reproduksi yang tidak biasa. Kodok betinanya pun akan melepaskan 60 hingga 100 telur yang dihasilkan.
kodok jantan akan membuahi mereka dan mendorong telur ke punggung kodok betina, di mana telur-telur itu akan menempel di kulitnya. Selama beberapa hari berikutnya, kulitnya akan tumbuh dan di sekitar telur membentuk struktur seperti sarang lebah, akhirnya menutupi semua telur. Setelah telur menetas, bayi-bayi kodok tetap berada di punggung induknya selama 3 hingga 4 bulan dan terus berkembang di bawah kulitnya. Ketika bayi kodok siap untuk hidup sendiri, mereka akan menggeliat dan melompat keluar dari kulit di punggung ibunya. 2. Platypus. Platypus adalah salah satu hewan mamalia yang bertelur atau ovipar. Kebanyakan mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Tetapi platypus yang tergolong monotremata berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah masa kehamilan sekitar 28 hari, platypus betina akan menggali lubang dan menyimpan telurnya di lubang itu. Selama 6 hingga 10 hari dia akan mengerami telur-telurnya. Kurang lebih terdapat 2 telur hingga telur itu menetas. Induk betina mengerami telur dengan cara meringkuk di sekitarnya dengan ekornya menyentuh telur-telurnya. Setelah menetas, bayi platypus akan segera meminum susu dari induknya selama sekitar 3 atau 4 bulan sebelum meninggalkan liang untuk mencari makanan sendiri. Sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin men-challenge kamu nih hewan lovers. Jika kamu memencet tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kamu akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Gak percaya? Silahkan coba sendiri dan buktikan. 1. Kanguru. Kanguru adalah hewan mamalia berkantung atau disebut dengan hewan marsupial, di mana betina memiliki marsupium atau kantung perut. Kehamilan hewan kanguru sangat berbeda dengan hewan mamalia pada umumnya. Kehamilannya adalah salah satu proses kehamilan terpendek yang hanya berlangsung antara 28 hingga 33 hari. Karena proses kehamilannya yang sangat singkat, embrio yang dilahirkan menjadi kurang berkembang saat lahir. Mereka sangat kecil, rata-rata sekitar 1 hingga 2 cm, tidak berambut dan tidak mempunyai mata, telinga, tangan, dan kaki. Organ-organ pun belum terbentuk. Proses persalinan kanguru pun sangat cepat, tanpa bantuan apapun. Saat lahir, embrio kanguru akan keluar melalui vagina ibunya. Embrio yang baru lahir pun secara naluriah akan bergerak naik dari vagina ke kantung ibunya. Ketika proses bayi naik ke kantong induknya, mereka perlu berjalan dengan cepat supaya tetap bisa bertahan hidup. Di kantong inilah, bayi itu akan menempel pada puting susu ibunya untuk mulai menyusui. Jadi bisa dikatakan bahwa embrio kanguru melewati tahap perkembangan di luar rahim dan berkembang di dalam kantung induknya. Embrio kanguru akan berada di kantong induknya kurang lebih selama 199 hari dan baru belajar untuk keluar. Dan akan benar-benar meninggalkan kantung setelah 235 hari atau kurang lebih 8 bulan. Uniknya lagi, setelah 33 hari melahirkan, bayinya yang pertama dan bayinya pindah ke kantung ibunya, kanguru akan bisa melahirkan anak kedua hingga anak ketiga. Sehingga bisa ada total 3 bayi di dalam kantung induknya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai 10 proses melahirkan hewan paling unik dan menarik di dunia versi hewan trending. Jadi menurut kalian, mana proses melahirkan yang paling unik? Silahkan berikan tanggapan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir ya. Sampai ketemu di video hewan trending berikutnya. Bye-bye.